Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Rista Salsabila Putri dengan nomor induk mahasiswi 857373024. Saya mahasiswi Universitas Terbuka semester 6. Saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4107. Selamat menyaksikan. Berdasarkan hasil pengamatan, saat es dipanaskan, suhu es yang awalnya berada di bawah 0 derajat Celcius meningkat hingga mencapai 0 derajat Celcius. Ketika suhu sudah mencapai 0 derajat Celcius, es mulai mengalami proses mencair. Selama proses mencair berlangsung, suhu tetap pada 0 derajat Celcius, meskipun pemanasan tersebut terus diberikan. Setelah seluruh es berubah menjadi air, barulah suhu mulai naik kembali. Hal ini menunjukkan bahwa energi panas mula-mula digunakan untuk mengubah wujud es menjadi air atau melebur, bukan untuk menaikkan suhu. Pada pengamatan kali ini, es sebelum dipanaskan yaitu -2 derajat Celcius. Kemudian kenaikan suhu es. 2 menit pertama, kenaikan suhu yaitu berada di 2 derajat Celcius dan suhu pada termometer berada pada 0 derajat Celcius. Percobaan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Menurut hasil pengamatan, kamper merupakan zat padat yang mengalami sublimasi, yaitu langsung berubah menjadi gas tanpa mencair terlebih dahulu. Karena itu, kamper akan semakin mengecil dan habis jika dibiarkan di ruang terbuka. Jika uap atau gas dari kamper yang didinginkan, akan terjadi proses kebalikan dari sublimasi, yaitu mengendap atau deposisi. Ini seperti proses membeku tetapi langsung dari gas ke padat. Percobaan wujud cair menjadi gas. Benda cair yang dipanaskan akan berubah menjadi gas sampai lebih dari titik didih, dan benda akan berubah menjadi cair jika didinginkan. Percobaan konduksi. Berdasarkan hasil pengamatan, pada percobaan konduksi terhadap lilin pada tembaga, seng, dan aluminium, lilin yang paling awal mencair yaitu ketika ia ditaruh pada bahan tembaga, kedua pada bahan seng, dan yang terakhir pada bahan aluminium. Dari ketiga bahan logam atau konduktor, yang paling baik menghantarkan panas adalah tembaga, sebab tembaga yang paling cepat melelehkan lilin tersebut, dan sifat tembaga yang mudah terurai bila dipanaskan. Percobaan konveksi. Proses konveksi pada air yang direbus terjadi karena air panas di bagian bawah panci menjadi kurang padat dan naik ke atas. Sirkulasi ini terus terjadi hingga seluruh air dalam panci menjadi panas. Uap yang dibuang melalui corong adalah hasil dari air yang telah mencapai titik didih, di mana fase cair berubah menjadi gas atau uap. Percobaan konveksi dalam air. Konveksi terjadi saat air direbus dalam panci melalui perpindahan panas yang disebabkan oleh gerakan cairan. Air yang terkena panas di bagian bawah panci menjadi lebih ringan dan naik, sementara air dingin di bagian atas yang lebih padat akan turun untuk menggantikannya. Percobaan radiasi. Radiasi adalah pemancaran energi dalam bentuk gelombang atau partikel, seperti yang terjadi pada bohlam yang ada pada video ini. Bohlam yang ditutup tidak menghentikan radiasi, namun jenis radiasi yang dipancarkan oleh bohlam, misalnya seperti cahaya, tampak, panas, atau sinar UV, pada beberapa jenis lampu akan terhalang oleh penutupnya, sehingga energi tersebut tidak bisa keluar secara langsung ke lingkungan sekitar. Lampu bohlam dan radiasi. Cahaya itu sendiri adalah bentuk radiasi elektromagnetik. Selain cahaya, bohlam juga memancarkan panas melalui radiasi, terutama bohlam pijar yang lebih tua. Beberapa jenis lampu seperti lampu halogen dapat memancarkan radiasi ultraviolet yang signifikan.